Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Yedi Kusmiadi di channelnya Bincang YK. Alhamdulillah satu kebahagiaan lagi pada sore ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh ya Pak ya. Nanti akan memperkenalkan diri beliau, dan beliau ini adalah salah satu tokoh guru sekaligus penulis yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah teman-teman, pada sore ini kita membawa tema Developing Literacy in Childhood Education. Kita akan membahas tentang pengembangan literasi ya Pak ya di pendidikan anak, seperti itu. Baik, kita langsung saja mungkin Pak, Bapak bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Kang Yadi. Suatu kehormatan bagi saya diundang di Bincang YK. Saya Saiful Amri, biasanya sih dipanggilnya Pak Sam. Pak Sam Atau Mr. Sam. Mr. Sam. Siap. Teman-teman sepertinya memanggil begitu. Apalagi teman-teman di dunia literasi ya, biasanya mereka manggilnya Pak Sam atau Mr. Sam. Karena mereka suka melihat nama pena saya itu Sam Saiful Amri. Oh iya. Tapi biasanya nama pena ini saya tempatkan untuk tulisan-tulisan fiksi. Tapi kalau tulisan non fiksi saya menggunakan nama Saiful Amri. Sebenarnya lahiran Bekasi, kemudian menikah dengan orang Kuningan. Iya. Tahun berapa pindah Pak? Sebenarnya kalau keluarga sudah lama di sini. Kalau saya baru 5 tahun atau 6 tahun. Belum lama. Bertugas di SMPN 2 Cimahi, daerah timur, Kuningan Timur. Kalau rumah di daerah kota. Jadi cari yang udaranya lebih sejuk. Iya Pak. Di lebih timur kan lebih agak sedikit panas. Iya. Kota lebih dingin. Aktivitasnya mengajar bahasa Inggris. Kemudian Bapak ada sebagai guru bahasa Inggris. guru bahasa Inggris, ada tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya sebenarnya sih ya dalam rangka membantu kelancaran kegiatan di sekolah. Hobi saya memang berkaitan dengan literasi. Jadi disitulah saya bisa lebih mengaktualisasi diri. Oke, berarti Bapak selain di sekolah ada aktivitas lain nggak Pak? Posisi atau jabatan sebagai apa atau di mana? Ya betul. Jadi kalau di sekolah itu tugas utama ya mengajar. Tugas tambahnya wakil kepala sekolah. Tapi di luar itu memang ada beberapa aktivitas yang ada yang berhubungan dengan tetap kegiatan mengajar, yaitu saya di tutor online UT Pusat, mengajar beberapa mata kuliah secara online. Jadi tidak mengganggu aktivitas tugas utama. Nah, kemudian kegiatan lain, saya aktif di kegiatan komunitas literasi. Ya, kalau di Kuningan saya menjadi ketua KPPJB Regional Kuningan. Apa itu Pak? KPPJB itu komunitas pengajar penulis Jawa Barat. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri saya menjadi Korlapnya, koordinator lapangan KPPJB se-Jawa Barat. Walaupun belum terlalu maksimal ya, karena lebih banyak saya berada di tengah-tengah teman-teman literasi se-Jawa Barat itu ketika saya membutuhkan sebuah event, sebuah kegiatan, entah itu kegiatan pelatihan menulis, macam-macam baik fiksi maupun non fiksi. Kemudian juga di baru-baru ini saya diminta menjadi ketua koordinator GLN Galeris Jabar wilayah Kuningan. Apa itu Pak? GLN itu Gerakan Literasi Nasional. Jadi kalau tadi KPPJB itu lebih mengarah kepada sebuah komunitas pengajar, kalau di GLN Galeris itu kita lebih luas. Lebih luas juga kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan literasi baik GLS di sekolah maupun sebenarnya juga yang di luar sekolah. Misalnya kalau di kantor kan bukan GLS ya, jadi itu cakupannya GLN, itu Gerakan Literasi Nasional. Karena diharapkan seluruh dari kita itu punya budaya membaca minimal. Budaya literasi. Budaya literasi itu. Masya Allah, cukup banyak ya Pak ya. Jadi dengan beberapa posisi Bapak di pekerjaan utama atau komunitas dan sebagainya, itu aktivitasnya jadi apa aja Pak?
paling utama kan berarti mengajar ya Pak ya. Betul, betul. Tadi yang aktivitas lainnya. Betul. Jadi kalau di apa namanya KPPJB dan juga Kuningan, saya menjadi ketua. Tentu saya menghimpun beberapa teman yang senang menulis. Sebenarnya tidak sekedar menulis ya, senang yang apa namanya punya keinginan untuk menggiatkan literasi di Kuningan. Nah, biasanya itu adalah banyak sih guru-guru para pengajar. Namun sebenarnya tidak sekedar guru, tidak hanya guru ya. Jadi boleh siapa saja, boleh kepala sekolah, boleh tenaga, ya boleh tenaga non guru. Jadi ada juga yang anggota kita itu pegawai distrik ada, ya. Kemudian ada juga dia bukan pengajar, bukan juga pegawai dari pendidikan, tapi dia dia di komunitas lain, misalnya di kampung dongeng begitu misalnya. Jadi beliau juga menjadi menjadi member, menjadi anggota kita, grup kita, dari komunitas kita. Nah, di situ aktivitasnya adalah seringkali kita menulis, tapi kadang-kadang kita mengadakan kegiatan pelatihan. Namun kegiatan pelatihan yang sering kita lakukan masih secara online, karena online itu lebih fleksibel. Lebih fleksibel ketimbang kita tatap muka. Apalagi sekarang ini kan tatap muka itu masih mengadakan sebuah perkumpulan ya, mengundang masih itu longgar ya Pak ya? masih khawatir. Betul. Khawatir ketika kita sudah fix seperti yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita sudah fix mau mengadakan pelatihan menyunting. Kita sudah menghubungi narasumbernya, lokasi segala macam. Ternyata ada peraturan ya. Oh ya sudah, kita batalkan. Tidak boleh ada kerumunan, akhirnya dibatalkan. Betul. Jadi contohnya, jadi sekarang lebih banyak di kegiatan online, baik di grup WhatsApp, di IG maupun di Gmail atau Google Class mungkin atau Zoom. Ya, baik. Baik, kalau dari cerita Bapak nampaknya memang hampir 95% atau bahkan 100% ada di dunia literasi ya Pak. Lalu kira-kira menurut Bapak literasi itu apa dan cakupannya segimana sih Pak? Jadi sebenarnya mungkin hal yang paling dasar yang menurut saya ya adalah membaca. Jadi budaya membaca inilah yang harus benar-benar ditanamkan ya, membaca. Walaupun saat ini sebenarnya ketika kita dengung-dengung membaca, kapan kita mau meningkat ya? Nah sekarang ini kepada menulis sudah. Nah tapi prosesnya tidak langsung serta-merta mampu menulis ya. Memang berawal dari membaca, kemudian mereview, meresensi bacaan, baru mulai kadang-kala semacam memparaphrase, semacam sedikit memodifikasi. Nah dari situlah dia akan kita terbiasa untuk mulai menulis. Menulis pun mulai dari yang simpel-simpel, begitu ya. Jadi tidak langsung yang kompleks. Betul. Ketika ingin menerbitkan, mempublikasikan pun mulai dari mungkin adalah dari kegiatan terus bersama, dari komunitas. Nah itu karena ketika mau langsung menulis satu buku misalnya mungkin akan menjadi rasanya berat. Nah maka ibaratnya kalau orang berjam tuh setahap demi setahap. Dan biasanya kalau sudah ada antologi, sudah ada beberapa penulis, kemudian sudah ada karya, kita termotivasi ya Pak. Jadi dari bareng-bareng akhirnya kita jadi individu nulis ya Pak ya. Oke. Lalu Pak, kira-kira kegiatan yang mengarah pada literasi di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah Bapak seperti apa? Ya sebenarnya begini, kita itu harus menjadi lebih bermanfaat di lingkungan terdekat. Intinya begitu. Jadi ketika kita aktif di luar lingkungan pekerjaan, mengapa di lingkungan pekerjaan kita tidak digerakkan? Nah itu kurang bagus. Jadi kita juga mulai seperti saya juga memulainya dari siswa saya. Jadi saya ajak mereka membaca. Kita sebutlah membaca senyap setiap hari 15 menit sebelum pembelajaran Pak. Sebelum pembelajaran. Jadi kita buatkan semacam jurnal membaca. Kita siapkan pojok baca, kita siapkan buku-buku.
buku-bukunya bisa dari perpustakaan sekolah, bisa juga buku yang dia bawa. Cuman kalau yang dia bawa kita harus hati-hati. Kita harus memvalidasi buku apa yang dibawa. Jadi ada tanggung jawab kita sebagai orang tua di sekolah. Betul. Untuk melihat buku apa yang dia. Nah, buku-buku itu biasanya disimpan di pojok. Di situ dia baca. Nah, dari baca kita minta mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali untuk mereview, mempresentasikan apa yang sudah dia baca. Nah, dari situ nanti juga akan kita coba siapa yang mau menulis, memajangkan hasil karyanya segala macam. Hingga saat ini di tempat saya sendiri sudah dihasilkan penerbitan buku menulis karya siswa. Iya sudah. Dan pimpinan saya sekarang pun mendukung Pak Saiful dilanjutkan untuk langkah berikutnya. Dan sebenarnya kalau kegiatan ini tidak hanya lingkup misalnya siswanya saja ya Pak, tapi misalnya guru-gurunya memang kalau bisa menghidupkan juga gitu. Jadi sebelum siswanya ya gurunya dulu biar siswa termotivasi gitu ya. Iya, jadi guru menjadi model ya, menjadi contoh. Ya, tapi memang kalau dengan siswa kita bisa menyampaikan secara direct, dengan guru mungkin kita akan mengajak berkolaborasi ya. Artinya kita membagi tanggung jawab. Jadi guru-guru yang menjadi wali kelas kita membagi tanggung jawab. Dengan demikian guru ada ikut berkolaborasi, ikut menjadi timbuk keberhasilan kegiatan literasi di sekolah gitu. Karena kita tidak bisa mendikte ya kalau sudah dewasa, tapi kita bisa mengajak kerjasama. Dari situlah maka akan terjalin seperti yang di sekolah kami, sekolah saya itu guru-gurunya juga ikut menulis dan menerbitkan buku antologi. Sudah ada. Mudah-mudahan kedepannya semua sekolah, semua tingkatan tuh bisa produktif ya Pak ya. Ya, baik guru dengan siswa, bahkan kolaborasi keduanya untuk terus tiap tahun atau tiap semester melahirkan atau launching buku ya Pak. Betul. Kita dengar juga banyak ya sekolah-sekolah lain begitu. Sudah banyak, bahkan ada yang lebih aktif ya dari sekolah saya. Saya sangat mendukung itu, sangat bagus. Yang terutama sih justru yang belum. Yang belum mulailah bergerak. Mulai bergerak, kalau memang bingung dari mana mulainya, silakan kita di komunitas kita saling berbagi. Boleh silakan atau bertanya atau bisa menjadi fasilitator ya. Betul. Fasilitasi kita. Oke. Lalu Pak, ngomong-ngomong nih, kira-kira untuk penerapan literasi ke anak usia dini, kira-kira seperti apa Pak? Nampaknya Bapak ada beberapa karya yang memang fokus terhadap anak usia dini. Betul. Jadi buku-buku seperti yang saya tulis misalnya boleh, ini ya, ini buku sambil cerita ini anak. Kelihatan. Iya, teman-teman cerita anak, ini buku fabel ya, cerita fabel. Hewan-hewan ya Pak? Iya, kalau ini ensiklopedia tapi cerita anak juga. Iya. Ini bukan fabel, jadi ini buku cerita ensiklopedia cerita anak tapi kategorinya ensiklopedia tentang cagar budaya Indonesia. Nah, di buku ini salah satunya saya tulis tentang Taman Purbakala Cipari. Ya, lokasinya di mana Pak? Di sana ya? Di daerah Cikugur ya. Iya, sekitar Cikugur ini. Jadi sebenarnya saya masuk ke sini itu adalah sayembara. Sayembara dan alhamdulillah saya menjadi salah satu terpilih untuk menulis di buku ini. Dan saya senang buku ini bisa dipublikasikan dan dimanfaatkan di seluruh museum di seluruh Indonesia ya. Iya, berarti didistribusikan ke semua museum yang ada di Indonesia. Bahkan yang saya dengar juga ke luar negeri ya. Jadi saya senang. Nah, di sini ini cerita anak sebenarnya, tapi jadi ensiklopedia kita kemas dalam cerita anak. Kalau yang ini cerita anak tentang fabel hewan-hewan atau tokohnya hewan. Jadi sebenarnya di sini itu memulai anak untuk membaca. Nah, bahasa yang kita ungkapkan di sini bahasa yang simpel. Karena kita fokuskan untuk usia berapa. Jadi bahasanya simpel, kita tulis. Dengan demikian anak akan mau membaca dan jadi kayak sepertinya dia berimajinasi di dalam cerita itu. Bagi anak yang belum bisa membaca, para orang tua membacakannya. Salah satu kewajiban orang tua ya Pak. Betul, membacakannya. Jadi menjadi dongeng ya, misalnya dongeng pengantar tidur segala macam seperti itu.
Nah, itu salah satu cara. Jadi bisa dibacakan, bisa diajak membaca. Sebenarnya ada juga buku satu lagi. Jadi bukunya seperti aktivitas, cerita tapi dengan gambar. Iya. Jadi di situ anak sambil membaca atau dia mendengar sambil mewarnai. Oh, Ada, iya. tapi saya lupa, tidak saya bawa Jadi, ya. oke. Jadi Jadi totalnya berapa banyak buku Pak? sebenarnya saya sudah tidak menghitung, itu Wah, kelemahan Masya saya. Allah, saking banyaknya. Iya, Saking tapi banyaknya Pak tidak terhitung. tapi di bulan ini aja ada 4 judul. Ada 4 Di judul bulan, buku. iya, yang baru akan baru rilis, terbit, Pak? baru terbit. Baru terbit. Iya. Wah, Masya Allah. Yang terakhir itu yang barusan aja, ini baru dituliskan ya, baru Iya. hari itu tentang esai, tentang fiksi. Iya, esai. Berarti memang fokus genre tulisannya tidak hanya sastra ya Pak ya, Betul. tapi artikel Betul. atau esai. Berarti Betul. akademik dan non akademik juga masuk ya Pak. Betul. Jadi sebenarnya kembali kepada aktivitas saya sebagai PJ menulis, Iya, penanggung Pak. jawab menulis. Nah, jadi selain tadi kegiatan lain, saya Iya. juga menjadi penanggung jawab menulis di beberapa rumah produksi. Tidak di satu rumah produksi. Nah, di situ saya berusaha untuk melayani ya para kontributor mau menulis apa. Jadi dari sekian banyak anggota komunitas akan berbeda-beda passionnya. Iya. Ada yang di cerpen, ada yang di puisi, ada yang di esai, gitu kan fiksi. Jadi saya berusaha di bulan ini saya akan adakan event menulis misalnya esai. Pada bulan berikutnya atur misalnya. Pada bulan berikutnya. Jadi banyak Oh, sekali iya. yang. Jadi saya ikut juga menulis. Karena Jadi, penanggung jawab, betul. ikut otomatis semua genre tulisan menulis. Betul. di ini ya Pak, Betul. di apa namanya dirangkul, Nah, di inilah ya, ya ikut dikuasai, menulis. ikut terlibat Cuma di dalamnya. memang passion saya lebih senang saya di cerita. Cerita anak. Cerita anak ya. Oke. Lalu Pak, kira-kira setelah Bapak menulis buku, kemudian sekarang aktivitas juga dengan komunitas, Iya. mungkin Bapak punya pandangan tentang sejauh mana perkembangan literasi saat ini di Kuningan? Apakah ada kenaikan atau seperti apa? Saya sangat bersyukur ya di Kuningan ini perkembangan literasinya sangat bagus. Bahkan Pak Kadis Arsip Pusda juga Arsip dan Perpustakaan Daerah Kuningan mengatakan bahwa sekarang ini sudah masuk kepada tahap menulis. Jadi bukan lagi menemukan budaya membaca, Iya. tapi sudah kepada menemukan budaya menulis. Nah, dan bahkan bukan cuma dari pihak perpustakaan ya, dari di lingkungan Disdikbud juga begitu. Nah, terakhir kemarin kami bersama-sama pengawas menulis cerita pondok, cerita pondok, Cerita pondok cerita bahasa bahasa Sunda ya? Sunda, iya. Kemudian juga di PGRI, sudah beberapa kali ya di PGRI, ketua PGRI Pak Hatip Pipin, beliau mengajak guru-guru untuk menulis. Sekarang nih yang terbaru besok tanggal 27 di launching Guru Mengabdi. Kebetulan saya koordinatornya diminta untuk mengajak guru-guru, karena ini judulnya Guru Mengabdi, jadi bisa Iya. guru-guru. Jadi difokuskan guru-guru di Kabupaten Kuningan diundang, saya koordinator, itu kerjasama TBN Kuningan dengan PGRI Kabupaten Kuningan. Nah, mewadahi kami menulis buku Guru Mengabdi. Isinya tentang kisah inspirasi Dari setiap guru. dari setiap guru, atau boleh Ketika- cerita orang lain Iya. yang menginspirasi, yang temanya tentang guru mengabdi membangun Kuningan maju. Dan memang penulisnya guru-guru ya, Pak? Semua itu yang dibatasi kemarin itu guru-guru, karena Iya. ini berkenaan dengan Hari Guru juga besok. Oh, iya. Hari Guru tanggal 25. Berarti Guru akan Nasional. launching ya Pak, segera. Launching tanggal 27, sudah jadi bukunya. Siap. Jadi cuma besok tanggal 25 upacara, tanggal 27 kita akan ada semacam acara untuk launching. Baik. Oke. Lalu Pak, kira-kira tadi kan ada beberapa komunitas ya Pak ya. Iya. Kemudian ada gerakan-gerakan nggak sih Pak? Si gerakan masing-masing komunitas itu punya gerakan khusus sendiri atau seperti apa? Betul. Jadi kalau saya sebenarnya beberapa kali ikut ya di komunitas di sini, ada beberapa ya ikut, pernah diundang juga
Namun yang karena saya menjadi ketua di KPPJB dan ketua di GAN Garalis, Iya. jadi saya lebih banyak di situ. Nah, kalau di KPPJB itu kita adalah komunitas para pengajar yang mau menulis. Walaupun ada yang tidak menulis, tidak ada masalah, tapi beliau mau belajar menulis. Mungkin belum waktunya untuk memberanikan diri. Untuk berani menulis sulit loh. Betul. Saya pun dulu di awalnya begitu lama. Jadi ada semacam challenge dulu. Challenge baru. Kalau sudah mulai baru berlanjut. Nah, di sini kita bagi yang sudah biasa menulis kita mewadahi, bagi yang belum kita mensupport. Nah, kalau di GLN Garalis Jabar ini kita lebih kepada sebenarnya sih program di seluruh instansi sebenarnya. Namun kita tadi saya katakan lagi, kita melangkah itu tidak langsung kepada tangga yang tertinggi. Betul. Jadi kita mulai dari lingkungan terdekat. Saya ajak teman-teman mulai dari lingkungan terdekat. Kalau Anda di sekolah, mulai dari sekolah. Kalau Anda di dinas, di kantor, mulai dari kantor ya Pak. Dari mulai kegiatan apa? Mulai yang lebih mudah. Mulai menyediakan pojok-pojok baca. Mulai melakukan membaca. Mulai begitu. Baru berlanjut nanti lebih tinggi sampai menulis, memproduksi buku. Gitu. Sampai rilis, bahkan sampai ikut menjual ya. Gitu. Baik Pak, dari semuanya nampaknya sudah cukup merangkum kegiatan dalam pengembangan literasi yang ada di Kuningan khususnya ya Pak, dan secara nasional itu juga cukup ya Pak ya. Sekarang tuh kayaknya perkembangannya tuh lebih pesat juga. Justru kita berharap memang literasi seperti itu ya Pak ya. Betul. Ada peningkatan, kemudian ada perhatian dari semua unsur masyarakat. Betul. Jadi saya sangat bersyukur di beberapa rumah penerbitan ya mengajak saya menulis itu, juga termasuk di KPPJB ya. Itu kita tidak hanya lingkup Jawa Barat sebenarnya, bahkan se-Indonesia ikut menulis. Jadi ketika saya menjadi PJ, saya senang banyak berkenalan dengan teman-teman penulis dari seluruh Indonesia. Gitu. Nah dari situ berusaha memajukan literasi tidak hanya di lingkup yang terdekat, juga lingkup di kabupaten, juga di nasional. Gitu. Terakhir Pak, kira-kira harapan ke depannya terkait dengan pengembangan atau perkembangan literasi di Indonesia secara umum seperti apa Pak? Harapan ke depannya? Saya berharap sekali lagi kita ini kan katanya ya indeks untuk peringkat kemampuan literasi itu masih rendah. Jadi bagi saya kita mulailah dari diri kita, mulai dari keluarga kita, di rumah punya mini library begitu, punya pustakaan, mulai mengajak anggota keluarga membaca, bahkan kalau mau mereview menulis, kemudian lingkungan kerja juga, kemudian juga di komunitas bergerak. Mari kita bergerak dan tidak sekedar membaca, mereview, menulis, tapi menjadikan bahwa literasi itu untuk kesejahteraan gitu. Jadi kita share hal-hal positif dari tulisan kita. Kita juga mengajak para penulis untuk lebih mengaktualisasi diri. Nah, saya senang beberapa teman saya lihat sudah mengembangkan sayapnya begitu. Beliau tidak hanya menulis di komunitas yang ada dengan saya, tapi beliau juga ke luar. Bahkan beliau menjadi narasumber misalnya, mereka beberapa teman gitu. Saya senang. Jadi mereka juga berbagi lebih luas. Jadi itu harapan saya, bergeraklah mulai dari sekarang. Jangan nunggu besok. Betul. Dimulai dari sekarang, dimulai dari diri kita dan yang paling dekat. Bahkan dari hal terkecil dulu ya Pak. Oke, baik. Baik teman-teman, alhamdulillah nampaknya bincang kita sudah sejauh ini ya Pak ya. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu menjadi salah satu inspirasi bagi generasi muda, karena ya bincang ya kan memang memfokuskan diri untuk mengangkat tokoh-tokoh inspiratif baik dari pemuda ataupun tokoh dewasa gitu ya, dari pejabat, dari semua kalangan, karena tujuannya memang kita ingin mengangkat bahkan bahwa di Kuningan itu memang banyak sekali tokoh inspiratif seperti itu Pak. Baik teman-teman, alhamdulillah mungkin untuk hari ini, untuk bincang YK hari ini kita sudah ya Pak. Terima kasih Bapak karena sudah hadir pada bincang kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di bincang YK berikutnya. Teman-teman jangan lupa like, subscribe,
dan komen juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas waktunya.